Selamat sore, perkenalkan nama saya Niputu Merahkatika Cahyani dengan NIM 220555148. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai data manipulation language. Pada DML ini kita akan lebih fokus ke data yang ada di dalam tabel. Pada DML ini kita akan mencoba 3 query. Yang pertama itu ada insert, update, dan delete. Insert ini berfungsi untuk memasukkan data pada tabel di dalam database, update untuk mengubah data pada tabel di dalam database, dan delete untuk menghapus data pada tabel di dalam database. Baik, langsung saja sebelum kita memulai. Seperti biasa kita harus membuka aplikasi XAML-nya dulu. Setelah itu kita start pada modul page dan MySQL-nya. Setelah berhasil di start, langsung saja kita panggil dulu cdc XAML MySQL bin. Setelah itu MySQL spasi u spasi. Setelah berhasil seperti ini, kita show dulu database-nya. Nah, di sini sudah terlihat database cukup sederhana yang telah kita buat saat DDL kemarin. Kita use dulu. Setelah berhasil di change, kita show tables dulu. Tables ini yang kita buat saat membuat DDL kemarin. Ada 5 tabel yang telah saya buat, yaitu barang, data barang, pegawai, pelanggan, dan transaksi. Baik, di sini kita dash dulu. Untuk tabel saya gunakan pegawai. Nah, pada tabel pegawai di sini ada 4 file yang mana itu ada ID pegawai, nama, nomor telepon, alamat. Baik, langsung saja untuk menggunakan query insert-nya itu dapat dengan cara insert into nama tabelnya, values, dan ID pegawai, nama, nomor telepon, alamat. Baik, untuk ID pegawainya saya gunakan 1. Untuk nama saya gunakan Mira. Untuk nomor telepon bebas. Untuk alamat Singaraja. Baik, kita untuk menampilkan kita pakai select bintang pegawai. Mohon maaf, tadi salah. Itu harusnya select bintang from pegawai. Nah, di sini sudah terlihat untuk ID pegawainya 1, nama Mira, nomor telepon ini, dan alamatnya Singaraja. Baik, itu untuk contoh semua kolom. Di sini untuk beberapa kolomnya itu dapat menggunakan query-nya seperti ini. Insert. Setelah itu into nama tabelnya. Setelah itu file-file apa saja yang akan kita gunakan. Misalkan di sini saya gunakan ID pegawai. ID pegawai. Setelah itu nama dan alamat. Setelah itu values. ID pegawainya kita gunakan 2. Setelah itu nama kita gunakan Tri, misalkan Tri Dharma. Setelah itu alamatnya kita gunakan misalkan Malang.
Lalu kita select untuk menampilkan. Select bintang from pegawai. Nah, di sini sudah terlihat. Nanti apa yang kita tidak kita gunakan dalam tabel itu akan berisi 0 gitu. Di sini seperti ini. Baik, untuk beberapa data sekaligus kita dapat menggunakan query seperti ini. Insert into nama tabelnya. Setelah itu values, kurung buka, kita enter aja biar rapi. Kita gunakan untuk ID-nya itu 3. Namanya misalkan Susi. Setelah itu nomor telepon kita misalkan setelah itu untuk alamat kita gunakan misalkan Surabaya. Koma. Setelah itu untuk nomor 4 kita misalkan ID pegawainya 4, kita gunakan nama misalkan Fajar. Dengan nomor telepon misalkan alamatnya itu kita gunakan Lombok. Lagi satu misalkan kita gunakan untuk ID-nya itu 5 dan nama misalkan Mutiara. Nomor teleponnya dan kita gunakan alamatnya itu misalkan Banyuning. Setelah itu mohon maaf tadi terjadi kesalahan, jadi kita ulangi aja. Kita ketik insert itu nama kolom yaitu values. Setelah itu biar rapi kita ya. Tadi Susi. Setelah itu dengan nomor telepon 089 435 alamat tadi itu terakhir tadi itu Mutiara dengan nomor HP kita pakai ini aja misalkan alamat Banyuning. Setelah itu kita tampilkan dengan select from pegawai. Nah, di sini sudah terlihat nomor 1 itu Mira, 2 Tridharma, 3 Susi, 4 Fajar, 5 Mutiara dengan nomor HP ini dan alamat ini.
Baik, selanjutnya adalah update. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, fungsi update ini adalah untuk mengubah data di dalam tabel database. Di sini, pertama, saya akan menggunakan perintah update untuk mengubah satu kolom saja. Untuk mengubah satu kolom, itu bisa dengan perintah update. Namanya, nama tabelnya, pegawai. Setelah itu set. Kita mau rubah yang mana? Kalau saya misalkan sekarang ini mau rubah di nama, jadi nama sama dengan apa yang ingin saya tambahkan. Misalkan Mira Kartika. Where itu di mana saya ingin merubahnya di ID. Skor pegawai sama dengan 1. Kenapa 1? Karena ID pegawainya 1 untuk nama Mira. 2. Setelah itu kita lihat apakah sudah berhasil atau belum dirubah. Caranya adalah dengan menggunakan select from pegawai. Maaf tadi lupa. Mohon maaf tadi di sana ada kesalahan, harusnya pegawai tapi di sana saya ketik itu pegawil. Jadi kita ulang aja. Select from pegawai. Nah, di sini sudah terlihat nama Mira itu sudah terubah jadi Mira Kartika. Selain itu, kita juga bisa mengubah nilai lebih dari satu kolom. Di sini saya akan mengubah nama misalkan dan alamat. Itu bisa dengan perintah seperti ini. Update. Nama kolomnya sama seperti atas, pegawai kita tambahkan set. Terus habis itu, misalkan kita ingin merubah alamatnya, nama Fajar dan alamatnya. Berarti dengan cara ini sama seperti tadi buat nama, sama dengan kita mau rubah siapa, misalkan Fajar menjadi Fajaranti. Setelah itu, koma, lalu spasi, kita mau alamatnya. Alamat sama dengan, misalkan dari alamatnya Fajar itu di Lombok, kita rubah menjadi di Jembrana. Setelah itu, kita isikan where ID underscore pegawai. Setelah itu sama dengan petik 4. Kenapa di sini petik 4? Karena kita mengubahnya itu di ID pegawai 4. Enter. Untuk melihatnya kita bisa select sama seperti tadi. Petik from pegawai. Nah, di sini sudah terganti Fajaranti dan alamat itu Jembrana. Nah, selain itu kita juga bisa mengubah nilai dalam satu baris. Di sini saya akan menggunakan tabel yang lain. Di sini saya akan menggunakan tabel barang. Kita tampilkan dulu tabel barangnya. Nah, di sini misalkan saya ingin merubah stok barangnya. Saya ingin merubah stok barang di sini itu menjadi 10 semua. Itu bisa dengan cara update. Lalu nama
tabelnya. Setelah itu set, lalu yang mau dirubah itu stok barang sama dengan 10. Setelah itu di sini lihat query OK, 2 rows affected, berarti dua stok dari jenis barang ini telah dirubah. Caranya mengecek yaitu dengan cara sama select from nama tabelnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sampul sama sikat itu sudah berubah stok barangnya menjadi 10. Selain untuk merubah, kita juga bisa mengembalikan nilai yang telah kita rubah tadi, itu dengan cara update. Setelah itu, nama tabelnya, set, dimana kita di stok barang, sama dengan, misalkan kita ingin merubah kembali, itu 15 untuk sampul, berarti 15 where itu di ID barang sama dengan di ID 112. Kita cek apakah sudah terganti. Maaf, di sini saya harusnya from tapi malah form. Jadi kita ulang aja. From. Nah, di sini sudah berubah jadi 15 dan untuk sikat sama caranya yaitu update. Setelah itu nama tabelnya set spasi stok barang sama dengan untuk sikat itu 5. Setelah itu where di ID skor barang sama dengan ID barangnya. Kita cek lagi. Nah, seperti ini. Pada sampo sudah berubah menjadi 15 dan untuk sikat itu sudah berubah menjadi 5. Baik, selanjutnya adalah delete, yang mana seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa fungsi dari delete ini adalah untuk menghapus data di dalam database. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menghapus sikat. Caranya adalah dengan mengetik delete from nama tabelnya. Setelah itu where pada mana kita menghapusnya di nama barang sama dengan ulangi sikat. Untuk mengecek kita bisa dengan select seperti biasa from nama tabelnya. Nah, di sini untuk sikat sudah tidak ada, sudah terhapus. Selain menggunakan nama barang, kita juga dapat menggunakan kolom-kolom yang lain untuk menghapus data di dalam tabel tersebut, seperti stok maupun ID barangnya. Contohnya di sini saya akan menghapus shampoo ya. Menghapus shampoo menggunakan ID barangnya. Jadi caranya adalah dengan menggunakan perintah delete. Setelah itu from nama tabelnya. Setelah itu where ID barang, karena kita akan menghapus menggunakan ID barang. Dengan
ini barang dari sampo 112. Kita lihat. Nama tabel. Nah, di sini sampunya juga sudah terhapus. Selanjutnya, kita akan menggunakan tabel lain, misal tabel pegawai. Kita tampilkan dulu tabel pegawainya. Nah, di sini saya akan menghapus data dengan kondisi tertentu. Di sini karena tidak ada di tabel pegawai, karena tidak ada yang sama, jadi saya akan menggunakan tabel pelanggan. Nah, pada tabel pelanggan ini terdapat alamat dari nama pelanggan yang sama. Jadi pada kondisi ini kita bisa menghapus nama. Ulangi, kita bisa menghapus alamat dari pelanggan itu dengan cara seperti ini. Salah satunya aja. Misalkan kita ingin menghapus salah satu alamat dari salah satu pelanggan ini. Caranya itu dengan cara delete from pelanggan. Pelanggan itu nama tabelnya. Setelah itu where nama sama dengan namanya yang ingin kita hapus, Cahyani misalkan. Setelah itu and alamat underscore Cahyani sama dengan Ngurah Rai. Mohon maaf sebelumnya. Baik, coba kita ulangi aja. Harusnya itu tidak perlu menambahkan pelanggan di sana, karena di sini saya menggunakan nama saja. Jadi kita ketik ulang aja, delete from nama tabel where nama sama dengan Cahyani dan alamat sama dengan Ngurah Rai. Setelah itu kita select from nah, di sini untuk Cahyaninya sudah tidak ada atau sudah ke-delete. Mengapa kita menyatakan nama pada alamat yang beralamat di sana? Itu di sini. Itu tujuannya agar tidak semua data yang memiliki alamat Ngurah Rai itu terhapus juga. Seperti ini contohnya, di sini kan ada Wahyudi. Wahyudi ini memiliki alamat Ngurah Rai. Jadi kalau misalkan kita tidak isikan nama, keterangan nama pada delete tersebut, maka nanti yang terhapus itu Wahyudinya juga akan terhapus. Selain kita dapat menghapus satu-satu seperti di atas, kita bisa menghapus semua data pada tabel sekaligus, tidak hanya satu-satu seperti tadi. Itu caranya bisa seperti ini. Delete. Delete. Setelah itu from dan nama tabelnya. Nah, baik, mohon maaf tadi terjadi kesalahan, jadi harusnya itu tidak perlu diisi bintang. Beda dengan select. Jadi delete from nama tabel. Setelah itu baru kita select untuk mengecek.
Nah, di sini empty set none berarti itu artinya semua data yang kita masukkan tadi sudah terhapus. Update dan delete, kita juga ditugaskan untuk mengaplikasikan perintah select yang mana fungsinya adalah untuk menampilkan data tabel yang ada pada database kita. Baik, langsung saja kita aplikasikan where pada tabel barang. Sebelum menampilkan, ulangi, sebelum mengaplikasikan, kita tampilkan dulu tabel barang yang telah kita buat. Dengan cara seperti biasa, select from nama tabelnya. Setelah itu kita gunakan perintah where dengan cara select from nama tabelnya barang where kita di stok barangnya. Sama dengan kita lihat nih, misalkan berapa yang ingin kita gunakan, misalkan 10. Nah, seperti ini. Nanti akan tampil seperti ini. Kita menggunakan stok barang untuk mencari ID barang dan nama barangnya. Setelah itu kita gunakan variasi kedua, yaitu limit. Kita masih gunakan tabel barang dulu, yaitu dengan cara select from barang, nama tabelnya, limit, misalkan 1,2. Nah, seperti ini. Maksud dari 1,2 ini adalah kita menggunakan, kita menampilkan 2 baris dengan menghilangkan 1 baris teratas. Di sini kan terdapat 4 baris. Nah, di sini tuh yang dihilangkan itu sabun dan pasta gigi. Kenapa sabun dan pasta gigi? Kenapa bukan sapu? Karena kita itu menggunakan 1,2. Berikutnya adalah variasi between. Di sini saya akan menggunakan tabel pegawai. Caranya adalah dengan cara select from pegawai. Karena di tabel pegawai tidak ada angka, jadi kita gunakan tabel barang saja agar lebih mudah dimengerti. Baik, kita tampilkan tabel barangnya saja seperti kalau begitu. Nah, setelah ditampilkan tabel barang, langsung saja kita menggunakan between. Caranya adalah dengan cara select from tabel, nama tabelnya. Setelah itu where terus di stok barang. Setelah itu between. Setelah itu between di stok barang 5 and 10. Oh, maaf tadi terjadi kesalahan di sini, saya harusnya barang tapi barang F. Jadinya select from barang where stock skor barang between 5 and 10. Nah, sudah terlihat di sini, sudah terlihat barang dari barang 5 dan 10, antara 5 dan 10. Selanjutnya adalah variasi order by. Order by di sini mengurutkan baik secara ascending maupun descending. Langsung saja di sini kita coba masih di tabel barang saja.
Itu kita menggunakan order by dengan cara select from nama tabelnya, order by, stok barang, dash. Hasilnya sudah terlihat. Descending ini maksudnya adalah dari barang terbesar dan terkecil. Jadi stok barangnya itu yang paling terbesar dulu ditampilkan, setelah itu terus ke kecilnya. Untuk dari kecil ke besar kita bisa menggunakan perintah ascending. Itu bisa dengan cara select from nama tabelnya, by stok barang ascending. Nah, jika kita menggunakan ascending itu stok barangnya itu terurut dari kecil ke besar seperti ini, 5, 10, 15, dan 20. Selanjutnya kita akan lanjut kepada perintah aggregate. Itu dalam aggregate tersebut ada sum, average, count, dan max. Kita coba di tabel barang dulu. Kita ulangi tampilkan tabel barang sebelum diedit ya. Jadi kita tampilkan dulu tabel barangnya. Nah, setelah tabel seperti ini, kita coba perintah sum dulu. Di sini saya akan menjumlahkan stok barang. Caranya dengan cara select sum stok barang from barang. Nah, jadi jumlah dari stok barang ini 10 tambah 15 tambah 5 tambah 20 ini adalah 50. Jadi sum ini tugasnya untuk menjumlahkan data. Langsung saja ke perintah average. Average atau rata-rata kita ubah saja sum menjadi average untuk mengaplikasikan perintahnya. Jadi langsung saja dengan cara select, setelah itu AFG untuk average, setelah itu stok barang from nama tabelnya. Nah, di sini average-nya adalah 12,500. Ya, 12,5 tergantung berapa yang ingin kita baca. Setelah kita menggunakan perintah average, kita bisa menggunakan selanjutnya adalah perintah count, yang mana count ini akan menjumlahkan beberapa banyak data yang ada dengan cara select count pada stok barang setelah itu from nama tabelnya. Nah, di sini jumlah berapa banyak datanya itu ada 4. Di sini sudah dilihat 1, 2, 3, 4. Terbukti benar. Selain count, di sini selanjutnya adalah max. Max ini adalah nilai tertinggi dari data. Sama saja, caranya adalah lakukan perintah select lalu max di stok from barang. Nah, di sini sudah terlihat maksimal stok barang itu adalah 20 ya, terbanyak itu 20. Ya, benar. Untuk kita juga selain banyak, kita juga bisa melihat stok barang yang paling sedikit dengan cara kita rubah perintahnya itu menjadi minimum dengan cara select min
stok barang from nama tabelnya. Nah, di sini minimum dari stok itu ada 5. Nah, itu merupakan pengaplikasian dari perintah aggregate. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan perintah group by. Kita tampilkan dulu tabel transaksinya dengan cara kita di sini akan menggunakan tabel transaksi ya. Jadi kita akan tampilkan dulu tabel transaksinya. Select from transaksi. Nah, di sini sudah terlihat tabel transaksinya. Di sini dapat kita lihat bahwa di metode pembayaran terdapat debit dan juga tunai. Selanjutnya, kita bisa melakukan group by dengan cara, perintah group by ini dengan cara select metode pembayaran setelah itu, koma, ID pelanggan, setelah itu from tabel apa namanya. Di sini saya menggunakan tabel transaksi group by metode pembayaran. Oh, maaf, di sini itu saya ketik ternyata metode pembayaran, bukan pembayaran. Jadi karena sudah terlanjur, mari kita ikuti saja. Select metode ID pelanggan from transaksi group by metode pembayaran. Nah, di sini sudah ditampilkan debit dan juga tunai dan ID pelanggannya. Selanjutnya kita akan menggunakan variasi inner join yang mana ditugaskan untuk menggunakan 2 tabel dan 3 tabel juga. Di sini saya akan menggunakan tabel transaksi dan barang. Untuk lebih lanjut kita tampilkan aja dulu. Dan transaksi. Nah, setelah itu untuk inner join 2 tabelnya kita bisa menggunakan query seperti ini. Select nama barang pada setelah itu ada ini metode pembayaran. Setelah itu from, kita ketahui tadi di barang ya, di tabel barang, inner join di tabel transaksi. Terus using dalam kurung ID barang. Nah, di sini sudah sampai seperti ini. Nama barangnya pasta gigi dengan metode pembayaran tunai, shampoo dengan metode pembayaran tunai, sabun dengan metode pembayaran tunai, dan sikat gigi dengan metode pembayaran debit. Selanjutnya untuk 3 tabel, di sini saya akan menggunakan tabel barang, tabel transaksi, dan juga pelanggan ya. Jadi kita tampilkan dulu tabel pelanggannya. Nah,
Di sini sudah ada pelanggan dan nama pelanggan. Untuk biar tidak bolak-balik itu, kita tampilkan dulu saja kembali tabel barangnya. Dan juga transaksinya. Untuk 3 tabel, kita bisa menggunakan query seperti ini. Select nama pelanggan. Query di sini tergantung apa yang ingin kalian relasikan ya. Jadi di sini saya menggunakan nama pelanggan, terus metode pembayaran, nama barang, itu from tabel pelanggan. Inner join transaksi. Setelah itu using di ID pelanggan dan inner join lagi dengan tabel barang using ID barang. Nah, di sini sudah dapat dilihat nama pelanggannya itu Fania dengan metode pembayaran tunai dan membeli pasta gigi, Mirah tunai, nama barang yang dibeli itu shampoo dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan yang terakhir ini kita akan mengaplikasikan perintah left join atau right join. Baik untuk pengaplikasiannya perintah left join atau right join ini saya akan sama mengaplikasinya tuh di tabel di atas aja dengan perintah seperti ini. Untuk left join itu saya menggunakan select nama pelanggan sama, setelah itu metode pembayaran, setelah itu langsung saja from, kita mau left atau right dulu, kalau saya menggunakan left dulu ya. Jadi from left join transaksi using sama itu ID pelanggan. Mohon maaf, tadi terjadi kesalahan. Di sini tuh harusnya tabel pelanggannya isi ya, tapi di sini saya belum isi. Jadi kita copy aja. Selain itu juga tadi di sini tuh harusnya from bukan form. Setelah itu using ID pelanggan. Nah, di sini sudah tampil untuk nama pelanggannya itu Fania, metode pembayaran tunai. Itu di left join. Sekarang kita bandingkan dengan yang right join. Sama caranya. Yang dirubah cuman query-nya saja. From pelanggan, right join, transaksi using ID pelanggan. Nah, di sini sudah terlihat seperti ini. Jadi di left join itu, di left join transaksi itu namanya, nama pelanggannya ini, dan metode pembayarannya ini. Tapi di right join itu nama pelanggannya ini dan metode pembayarannya ini. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.